Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto tetap memenuhi syarat formal untuk dianugerahi gelar pahlawan. Gus Ipul membantah Kementerian Sosial tidak mengedarkan keluhan para pihak yang menolak. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau akrab disapa Gus Ipul merespon penolakan yang disuarakan sejumlah unsur masyarakat terhadap wacana penetapan Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto sebagai pahlawan nasional. Menurut Gus Ipul, ia telah bertemu dan berdiskusi langsung dengan berbagai pihak yang menyuarakan penolakan tersebut. Ia juga mengaku telah mendengar poin-poin keberatan mereka. Gus Ipul mengklaim seluruh pertimbangan yang disampaikan masyarakat yang menolak usulan gelar pahlawan bagi Soeharto sudah dirapatkan tim pengkajian dan penelitian gelar pahlawan. Menghadapi banyak gelombang penolakan ya Gus ya, itu kira-kira bakal duduk bareng nggak sama pihak-pihak yang menolak? Kepada mereka yang menolak pun saya sudah pernah ketemu, sudah pernah diskusi sebelumnya. Waktu itu ya kita terima, kita dengarkan apa yang menjadi keberatan-keberatannya gitu. Setelah itu kita bawa kepada forum rapat di tim pengkajian dan penelitian tersebut. Dipelajari juga, keberatan-keberatannya dipelajari. Tetapi karena sudah memenuhi syarat formal, maka Presiden Soeharto tetap kita usulkan ke gelar pahlawan. Gus Ipul menegaskan Soeharto tetap memenuhi syarat formal untuk dianugerahi gelar pahlawan. Ia membantah Kementerian Sosial tidak mendengarkan keluhan para pihak yang menolak. Pihaknya sangat mengapresiasi berbagai pandangan yang berbeda terkait usulan gelar pahlawan bagi Soeharto. Tim Liputan Anyus melaporkan. Pemirsa, Dewan Pengurus Pusat DPP Partai Perindo melantik Ketua Umum dan jajaran pengurus sayap Partai DPP Pemuda Perindo. Hadirnya struktur baru ini diharapkan mampu menggerakkan kader-kader muda Partai Perindo untuk mengemban tugas dalam memenangkan Partai Perindo pada pemilu mendatang. Penyerahan bendera Pataka Partai Perindo dari Sekjen Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiansyah kepada Ketua Umum DPP Pemuda Perindo William Tanuwijaya menjadi penanda kepengurusan baru sayap Partai DPP Pemuda Perindo. Struktur kepengurusan baru ini didorong untuk meneruskan dan mengembangkan kaderisasi di berbagai daerah, serta mampu menciptakan kreasi dan inovasi agar Partai Perindo semakin besar dan mampu menggait hati anak-anak muda di pemilu mendatang. Saya berpesan kepada teman-teman pemuda Perindo yang saya pikir ini menjadi garda terdepan dari Perindo itu sendiri, untuk dia tetap sebagai bagian dari pelaku sejarah. Dia harus menciptakan berbagai inovasi, berbagai kreasi, berbagai aktivitas yang itu betul-betul bisa menunjang aktivitas kepartaian yang ada. Kita akan fokus pertama seperti sesuai dengan visi partai juga adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Nah, kita akan banyak bergerak di dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Nah, sebelum meningkatkan kesejahteraan rakyat, kita juga meningkatkan kesejahteraan pengurus. Jadi kita akan bergerak ke seluruh Indonesia membentuk, mengaktifkan kembali semua DPW-DPW dan DPD-DPD Pemuda Perindo di seluruh Indonesia. Melalui organisasi sayap partainya, partai yang dipimpin Ketua Umum Anjela Tanusudibyo ini berkomitmen terus hadir ke tengah masyarakat dengan berbagai program unggulannya. Dari Jakarta, Ismalia Yudi Richard, iNews melaporkan. Pemirsa, rombongan pelari yang sedang mengikuti event tertangkap kamera warga saat berlari di jalur khusus bus Transjakarta. Bus Transjakarta yang akan melintas terpaksa menahan lajunya. Para pelari ini tetap berlari meskipun di belakangnya melaju bus yang akan melintas. Bus ini terpaksa menahan lajunya demi membiarkan para pelari ini memakai jalurnya. Warganet menduga mereka berlari karena memakai alat pendengar dirkabel atau TWS hingga tidak mengetahui ada bus sedang melaju di belakangnya. Para pelari diduga sedang mengikuti sebuah event karena memakai kostum jersey dengan warna yang sama. Bahkan hingga kini belum ada panitia event lari yang bertanggung jawab atas masuknya para pelari di jalur Transjakarta. Pemirsa, petenis Indonesia, Jenny Chen menorehkan sejarah besar bagi Indonesia setelah menjuarai tunggal dan ganda wanita WTA 250 Chennai Open 2025. When the new rankings are announced.
Petenis putri andalan Indonesia, Janice Chen, menghadapi petenis Australia, Kimberly Birrell, di final WTA 250 Chennai Open yang berlangsung di SDAT Tennis Stadium Hyderabad. Set pertama berjalan sengit. Duel alot antara kedua petenis ini terjadi di game keempat dan ke-10. Namun Janice berhasil mengamankan set pertama dengan kemenangan 6-4. So the first set does go to the Indonesian. Di set kedua, Janice tampil dominan dan membuatnya memimpin 4-1. Eventually went to the forehand and had it measured. Birrell sempat mengejar ketertinggalan menjadi 4-3 sebelum Janice bangkit dan menang 6-3 sekaligus meraih trofi WTA 250 Chennai Open 2025. She cannot. It is a title. Kemenangan ini menegaskan musim luar biasa Janice Chen dengan meraih 6 gelar. Namun trofi WTA 250 Chennai Open menjadi sangat spesial karena mengakhiri pasifik gelar WTA bagi Indonesia yang bertahan selama 23 tahun. Terakhir Indonesia mencatatkan nama Angelique Wijaya sebagai pemenang Partai Open tahun 2002. Bravo Janice. Pemirsa, Blackpink sukses menggelar konser megah di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Grup K-pop disaksikan ribuan penggemar dalam 2 hari konser. Meski diguyur hujan, konser Blackpink bertajuk Deadline berlangsung meriah di Stadion Utama GBK Jakarta. Sejak siang hari, Blink atau fans setia Blackpink sudah meramaikan area Stadion Gelora Bung Karno. Awalnya penonton di area depan atau area Blink Pit dan Platinum berusaha bertahan dengan payung serta jas hujan yang telah mereka siapkan. Sayangnya, intensitas hujan semakin meningkat hingga penonton berduyun-duyun meninggalkan area depan dan naik ke tribun untuk berteduh. Konser sempat terlambat sekitar 40 menit karena hujan deras, namun penonton tetap antusias dan bersorak-sorai begitu Jisoo, Rose, Lisa, Jennie membuka acara dengan lagu Kill This Love. Ribuan penonton yang hadir tidak hanya dari Jakarta, namun juga datang dari berbagai daerah di Indonesia untuk menonton konser Blackpink. Sementara itu, momen Rose makan nasi goreng sebelum konser juga membuat fans histeris dan senang. Tradisi Rose makan makanan khas negara tempat ia menggelar konser selalu dinanti Blink. Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, viral berjam-jam terjebak macet di Jakarta, seorang pria warga negara Korea Selatan depresi di dalam taksi online. Pria tersebut berteriak di dalam taksi online karena merasa frustasi. Seorang warga negara Korea Selatan terjebak macet di Jakarta. Pria tersebut marah di dalam taksi hingga melempar handphonenya. Bahkan supir taksi berusaha untuk menenangkannya. Diduga warga Korea tersebut frustasi dengan berteriak akibat kemacetan parah karena kendaraan yang ditumpanginya tidak bergerak selama 2 jam dan tidak kunjung sampai ke tujuan. Peristiwa ini pun diduga terjadi pada Kamis kemarin saat Jakarta dilanda hujan deras dan macet parah. Ya pemirsa, usai sudah Sindo Siang hari ini dan jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui kanal YouTube Sindo News.